Menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang terakreditasi di wilayah Surakarta, Universitas Terbuka rutin mengadakan kegiatan untuk menyapa warga yang dikemas dengan sosialisasi tentang program-program yang ditawarkan Universitas Terbuka. Salah satunya yaitu kegiatan yang diselenggarakan di Car Free Day Solo ini. Halo pemirsa, Car Free Day atau Solo Car Free Day ramai banget, apalagi hari ini Universitas Terbuka juga menyelenggarakan promo atau sosialisasi agar semuanya warga Solo dan sekitarnya bisa kuliah ya, karena temanya di sini adalah siapa aja bisa kuliah, dan nanti bergandengan juga dengan salah satu radio swasta yang ada di Kota Solo. Ini seru banget. Jadi seperti apa untuk kemeriahan dari rangkaian sosialisasi dan promo Universitas Terbuka di Solo Car Free Day? Ikuti saya selengkapnya. Dalam sosialisasinya, UT atau Universitas Terbuka mengajak warga Surakarta untuk berkuliah. Karena kuliah yang ditawarkan sangatlah mudah dengan sistem perkuliahan online. Jadi, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus untuk berkuliah. Sebelum mengawali kegiatan pagi hari itu, MC acara, Rizka dan Monik berbincang dengan manajer keuangan dan umum Universitas Terbuka Surakarta. Sekarang ini kita sudah bersama Mas Aji. Ya, Mas Aji ini adalah manajer keuangan dan umum dari Universitas Terbuka. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi. Waduh, semangat nih ya. Semangat. Habis senam ya? Belum. Oh, belum. Habis ini. Pemanasan dulu. Oh, pemanasan. Pemanasan aja udah keringetan ya, apalagi nanti panas beneran. Oke, kita langsung nanya-nanya aja sama Mas Aji ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin untuk Jagadara PTPN Radio juga, pengunjung Car Free Day juga penasaran nih. Kalau misalnya aku kuliah di UT, ini sebenarnya negeri atau swasta sih? Iya. Nah, itu biasanya tuh Pertanyaan utama gitu pertanyaan kan? pertama, betul. UT itu Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang ke-45. Wow. Jadi satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berbasis online Oh. atau daring. Oh. Ya, sekarang ini kan orang lagi ngetren ya mainan lewat online. Iya. Jadi untuk yang mungkin sudah bekerja, sudah berkeluarga, sudah punya bisnis gitu kan ya, mereka juga bisa tetap kuliah di Universitas ke-45 yang ada di Indonesia, Ya, negeri ya. sangat bisa karena Wow. dimanapun tempatnya kita bisa belajar lewat online. HP itu bisa digunakan untuk belajar. Jadi tidak kalau sekarang kan lebih banyak orang medsos ya, tapi kita bisa gunakan juga untuk belajar, untuk registrasi juga bisa lewat online. Wow. Oke. Sangat dimudahkan ya berarti. Sangat Riz, mudah ya? sekali. Iya. Oke, apalagi di generasi milenial zaman sekarang gitu kan, apa-apa smartphone. Ya, smartphone. Ya kan? Oke. Nah, kalau dari Universitas Terbuka sendiri nih, Mas Aji, Jagadara kan jadi pasti juga pengen tahu programnya apa aja sih? Kan minatnya kan banyak nih, mungkin ada yang minat di komunikasi, ekonomi atau yang lainnya. Nah, kalau di Universitas Terbuka ini ada program atau jurusan apa aja? Kita ada 4 fakultas, 1 pasca sarjana dan sekarang ini dibuka program doktor. Jadi dari 4 fakultas itu ada Fakultas Sains dan Teknologi, ada Fakultas Ekonomi, ada Fisik. Fisik itu ada hukumnya Mbak. Jadi selain Fakultas Ilmu Sosial juga ada Fisik dan FKIP. Oke. Lengkap berarti ya. Ya, nanti teman-teman bisa melihat di website kita www.ut.ac.id atau bisa lewat WA kami 0815 8686 2727. Oke, bisa diulangin Mas Aji biar lebih jelas lagi. Ya, 0815 8686 2727. Nanti semua pertanyaan akan kita jawab. Dan untuk pendaftaran kita tidak mengenal waktu, jadi sepanjang waktu. Misalkan hari ini mau daftar lewat online bisa, besok bisa, kapanpun bisa. Ya. Oke, jadi tak terbatas waktu. Iya. Dan pokoknya kapanpun, dimanapun gitu Iya. ya. Sambil kerja pun kita juga bisa daftar Iya, juga. daftar pun tanpa dibatasi usia. Oh, kayak kamu mau 62 masih bisa. Ada, mahasiswa Hei. kita ada yang berusia 75 tahun. Iya. 75 tahun, beda Ada, setahun. ada. Padahal beliau sudah S3. Oh gitu. Oke. Iya.
Iya. Berarti untuk UT ini di seluruh Indonesia ya Mas ya? Seluruh Indonesia. Oke, Ya. jadi sangat mudah sekali Jaga Dara. Kalau misalnya kamu pengen kuliah jurusan ekonomi, wah bisa. ya kan? PGSD gitu kan, mau Iya. jadi guru. Mau jadi guru. Guru apa? Nah, guru untuk anak-anak. Iya. Wah. Guru untuk anak-anak kita. Iya. Nah, jadi untuk pengunjung Car Free Day, good morning everyone. Kita masih bersama Universitas Terbuka di sini. Dan biaya per SKS saja. SKS-nya Oh. 35 sampai 78.000. 35 sampai 78.000 sangat terjangkau. Tergantung dari program studi. Iya, betul Yang dari paling prodi. mahal itu yang 78.000 per SKS itu program studi sistem informasi. Oh, sistem informasi. Ya, karena banyak praktek ya. Banyak prakteknya. Oke, baiklah. Jadi semua jurusan itu bisa, ya kan? Kamu coba di sini. Dan kalau misalnya S1, S2, ya kan bisa ya Mas ya? S3. Bisa, S3 ada, baru Oh. dibuka kemarin. Iya. Oh, berarti aku langsung S3 besok ya. S2 aku barusan aja lulus. 4,2 IP saya. Mana mungkin? Mana mungkin? Bisa aja. Mas Haji. Tapi nanti kita senam bareng kan ya? Boleh, silahkan. Nah, Iya. kalau misalnya kita sudah kuliah nih di UT, ya kan? Berarti ini adalah salah satu cara untuk lebih dekat lagi UT dengan masyarakat Kota Solo. Iya. Kita ajak nanti senam pagi. Iya. Kita bagi-bagi hadiah nggak nih, Mas? Bagi-bagi hadiah juga. Wah, ini yang seru, ya Oke, kan? jadi Ada buat- merchandise. Nah, ngomong-ngomong, Bapak, maaf, usia berapa Bapak? 64. Tadi Mas Haji bilang yang kuliah di Universitas Terbuka itu tadi maksimal ada yang usia berapa? 75. 75 Pak, masih kuliah Bapak, ya kan, alhamdulillah banget kan. Nah sekarang ini kita pengen Enggak, yang muda-muda banyak enggak? Yang muda-muda ada juga. Sekarang lebih dominan muda, Pak. Di UT. sekarang dominan muda karena memang ya, ini ya aktivitasnya banyak ya, Iya, karena lebih ke online sekarang. Iya. lebih online. Nah kalau boleh tahu nih Bapak, dari tadi kan kita ngobrol dengan Bapak siapa, maaf? Pak Anso Pak Harso. Pak Harso, tinggalnya di mana Pak? di Laweyan. Oh, Laweyan, Laweyan. Laweyan Mojolaban. Laweyan dekat rumah saya, Pak. Iya. Laweyan situ, Pak. Oh iya, Laweyan Mojolaban Mojolaban. sih? Kan tadi ada di Mojolaban sampai. Walaupun jauh tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, Bapak, kita mau ngasih pertanyaan aja yang gampang nih untuk Pak Harso. Cuman satu pertanyaan aja, nanti kita bakal kasih hadiah khusus untuk Bapak Harso dari Universitas Terbuka. Nah, pertanyaannya adalah, UT itu Universitas PTN yang keberapa, Pak? Indonesia. Berapa Pak? 45. 45. Bener ya, Mas Haji? Iya, betul. Benar. Betul sekali. Iya, jadi gini, perguruan tinggi nasional yang ada di Indonesia itu kan banyak Pak. Nah, yang ke-45-nya itu adalah Universitas Universitas Terbuka. Terbuka. Jadi walaupun namanya Universitas Terbuka, tapi ini adalah Universitas Negeri yang ada di Indonesia. Oke. Gitu Pak. Kalau gitu kita langsung kasih goodie bag untuk Pak Harso ya. Iya, terakreditasi B, Pak. Iya. Iya, Universitas Akreditasi B. B. Iya. Oh, B aja dong. Itu yang penting. CPNS bisa. Sudah Oh. banyak, Pak. Lah Kalau makanya kita yang harus masuk PNS ya. diinfokan. Oke. Akreditasi. Akreditasi Kalau enggak, B. no. Alright. Jadi kalau lulus dari UC bisa langsung jadi PNS? Betul. Bisa. Ini masih bisa daftar PNS juga nggak nih untuk lulusan UT nih? Tambahan ya merchandise untuk Pak Harso dari Laweyan di zona pagi barengan sama UT di pagi hari ini, simbolik nih. Ini adalah merchandise dari UT kepada Pak Harso. Betul Pak. Terima kasih. Betul, Pak. Iya. Betul banget. Oke, terima kasih Pak Harso. Pengunjung CFD juga berpartisipasi dalam acara sosialisasi tersebut. Salah satunya, Pak Harso yang antusias bertanya-tanya tentang Universitas Terbuka. Setelah mengawali perbincangan dengan manajer keuangan dan umum, acara dilanjutkan dengan senam sehat. Instruktur memulai gerakan dengan senam Maumere.
Di tengah-tengah senam, MC acara membagikan hadiah berupa voucher makanan dan beberapa hadiah yang lain. Pemirsa, dalam sosialisasi atau promo Universitas Terbuka di Solo Car Free Day, saya sudah bersama dengan Bapak Aji. Pak Aji, ini acaranya seru banget dan kegiatannya kayaknya juga banyak banget antusiasme. Tadi banyak masyarakat, warga yang datang juga menuju ke booth dan menuju ke teman-teman dari tim dari UT yang luar biasa banget. Seperti apa sih antusiasme para warga dan efektif nggak sih untuk promo atau sosialisasi ini? Ya, terima kasih Mbak. Sosialisasi promosi di Car Free Day itu kita setiap minggu ada. Dan kegiatannya itu mulai dari senam, tadi kan ada senam. Kemarin kita juga ada mewarnai, kita gandeng dengan guru-guru TK dan anak-anak PAUD. Terus ada musik, hari ini nggak ada musik karena kita kerjasama juga dengan PTPN ya, dengan TA juga. Dan ini ternyata sangat efektif ya. Jadi mulai dari pengunjung yang bertanya ke booth kita, mulai dari yang minta brosur, ada juga mungkin yang ikut senam tapi kan dia sudah lihat, oh ini ada UT ya. Mungkin juga ada yang malu-malu mau bertanya, tapi kan lihat, oh ternyata ada UT juga di Surakarta itu. Jadi kemarin juga kita sudah mengadakan ini selama 1 tahun lebih, itu bisa meningkatkan 2 kali jumlah mahasiswa UT Surakarta. Berarti cukup efektif bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Semoga kedepannya banyak yang semakin ngerti dan semakin banyak yang kuliah karena siapa aja bisa kuliah ya Pak ya. Orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Oke, terima kasih Pak Haji. Aji menjelaskan bahwa antusiasme warga Solo sangat tinggi dengan diadakannya sosialisasi di SFD ini. Terbukti dengan banyaknya orang-orang yang mengunjungi booth UT untuk bertanya-tanya tentang Universitas Terbuka Surakarta. Pemirsa, nggak nyangka acara ini benar-benar rame dan tadi banyak yang tanya, banyak yang datang juga ke booth atau timnya dari Universitas Terbuka. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rati yang cantik dan juga Ibu Betty ya. Ibu Betty, Ibu Rati, saya tanya ke Ibu Rati dulu deh. Ibu Rati, ini kan pastinya dengan banyak yang datang, pasti juga banyak yang juga pemirsa yang di rumah juga bertanya. Memang secara pendaftaran seperti apa? Pembayarannya atau biayanya berapa sih untuk kuliah di UT, kemudian seperti apa cara registrasi dan sebagainya, dijelasin lagi Bu. Ya, untuk registrasinya bisa dilakukan dengan 2 cara. Ya, pertama hadir ke kantor kami, nanti akan dibantu petugas kami untuk melakukan registrasi. Kemudian yang kedua, ini lebih fleksibel, kami sebenarnya mengarahkan calon mahasiswa melakukan registrasi secara online. Ya, jadi bisa dilakukan di mana saja, menggunakan smartphone aja bisa. Nah, iya, tinggal input data aja, kemudian form-form yang harus dilampirkan silakan diupload, tetapi berkas fisiknya tetap dikirim ke kantor UT. Terus biayanya, biaya kuliah mahal nggak? Soalnya kan banyak yang berpikir, aduh kayaknya Universitas Terbuka karena pelayanannya atau misalnya ada e-learning dan sebagainya mahal, jangan-jangan. Nah, seperti apa penjelasannya? Iya, biaya perkuliahan di UT itu sangat terjangkau kalau kita bilang, karena tagline kami itu kan orang ongkos, orang ngekos, tapi tetap jos. Nah, orang ongkos di sini artinya kami bukan murahan ya, artinya biayanya sangat terjangkau oleh masyarakat luas karena biaya 1 SKS-nya adalah antara 35.000 sampai 75.000 tergantung program studi yang akan diambil. Nah, kemudian biaya per SKS ini, misalkan mahasiswa ingin mengambil berapa SKS kan diatur sendiri ya Mbak, tergantung dengan kelonggaran biaya, kelonggaran waktunya. Nah itu silakan dirancang sendiri mau ngambil berapa SKS, kemudian tinggal dikalikan aja yang tadi biayanya antara 35 sampai 75.000. Fix berarti nanti kedepannya saya mau kuliah di sini deh ya, harus ini karena biaya terjangkau. Per SKS-nya oh my god, ini kayaknya semuanya punya kalau 35 tadi ya. Aduh, per SKS-nya. Oke, baik ya. Ini untuk registrasi dan pendaftaran. Registrasinya juga bisa online juga. Semuanya dipermudah banget bersama dengan UT. Dan saya mau tanya ke Ibu Betty. Ibu Betty, kemudian kalau yang udah masuk perkuliahannya kayak apa sih? Karena kan tadi orang ngekos, kemudian orang ongkos juga, tapi tetap jos. Nah, josnya tuh kayak apa sih Ibu Betty? Jelasin lagi. Oh ya, Universitas Terbuka menjawab tantangan ya. Sekarang ini kan revolusi industri generasi keempat. Kita semuanya online. Jadi kita pembelajarannya itu namanya tutorial online. Secara generik itu kita tutorial online itu kita bisa lakukan sekarang nyantai-nyantai itu asalkan kita punya kuota
internet. Tapi kalau di fasilitas umum kita nanti ada fasilitas WiFi ID, kita bisa manfaatkan karena kita kerjasama dengan Telkomsel. Kemudian apabila ada mahasiswa yang hendak ingin bertatap muka, seperti kita kalau sekolah ketemu dengan dosennya, itu kita ada kelas namanya tutorial tatap muka, itu nanti membentuk minimal 20 orang. Jadi nanti kita dengan jurusan yang sama, mata kuliah sama, 20 orang, kemudian kita nanti ada tutorial tatap muka. Itu hanya 8 kali pertemuan. Jadi hanya sekitar 2 bulan dari satu semester. Oke. Ini seru banget. Jadi pada intinya adalah misalnya yang udah pada kerja tapi pengen upgrade gitu ya untuk ke misalnya S2, S3 atau misalnya sebelumnya D3 pengen ke S1, ini sangat dipermudah sekali ya Bu ya. Sangat. Kemudian kalau sekarang ini kan gadget itu kan bisa gunakan. Tutorial online itu kita bisa download di aplikasi namanya Komputer, PC, laptop gitu ya. Loh, nanti kita menjawab dari situ, kemudian kita browse jawaban kita di smartphone kita, itu dimanapun kita bisa melakukan kayak gitu. Terus yang terakhir deh, harapannya dengan ada acaranya ini apa Ibu Rati? Ya, paling tidak masyarakat umum itu lebih mengenal UT ya. Kemudian yang sering pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat umum itu UT itu negeri atau swasta. Nah itu yang perlu kita tekankan bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang didirikan pada tanggal 4 September 1984. Jadi usianya udah 35 tahun lah. Ya. Jadi ini ada universitas negeri sekali lagi. Dan Bu Betty harapannya seperti apa dengan nanti? Oke, mungkin kalau kita orang awam biasanya bisa digunakan untuk CPNS apa tidak gitu. Bisa sekali. Untuk pendaftaran yang tahun 2018 itu terbanyak itu lulusan UT. Dari datanya ya. Kemudian karena kita akreditasi untuk perguruan tinggi itu udah B, untuk prodinya itu A dan B. Jadi bisa sekali untuk digunakan untuk CPNS gitu. Ayo kita bergabung ke Universitas Terbuka. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rati, Ibu Betty, terima kasih. Sekali lagi kita pengen ngomongin tagline-nya kita adalah UT, ora ongkos, ora ngekos, tapi tetap jas. Semakin siang, pengunjung mulai ramai mendatangi stand dari UT Surakarta. Tidak hanya bertanya-tanya tentang UT, pengunjung juga mendapat hadiah menarik dari UT. Setelah senam sehat, acara dilanjutkan dengan talk show bersama Kepala BBLBA dan Kepala Regjian, Ibu Ratih dan Ibu Betty. Untuk tagline-nya Universitas Terbuka apaan? Orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jauh. Keren loh. Oke, sekarang nih Ibu Rati, tadi kan di awal acara kita juga sudah ngobrol dengan Mas Haji gitu kan ya. Boleh dibilang ya selayang pandang lah tentang Universitas Terbuka. Untuk sekarang ini kan kayaknya bisa lebih spesifik lagi nih. Tadi tagline-nya adalah orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Iya, gue carane. Iya, jadi Universitas Terbuka tadi pagi sudah disampaikan ya, biayanya murah, tapi kita tidak murahan. Iya, dengan biaya yang sangat terjangkau. Tadi sudah dikatakan ya, biaya per SKS-nya adalah 35.000 sampai 75.000. Betul. Jadi mahasiswa bisa mengatur sendiri berapa mata kuliah yang mau diambil, berapa SKS yang mau diambil. Kemudian disesuaikan dengan waktu, kelonggaran biaya juga, kelonggaran waktu. Silakan mahasiswa mengatur sendiri. Oke. Ya, kenapa nggak ngekos? Karena perkuliahan kita itu kan pada dasarnya sistem pembelajaran online. Jadi mau dilakukan di kantor, di rumah pakai daster pun juga bisa. Ya, sambil ngomong anak juga bisa. Siap. Betul kan? Nah, dengan fleksibilitas seperti itu, artinya UT tetap jos. Oke, berarti ini sangat memudahkan. Iya. Untuk saya misalnya sudah bekerja, berkeluarga, Sudah umur sudah gitu. Bisa. Iya. Karena konsep UT itu adalah terbuka.
Ya, terbuka di sini artinya calon mahasiswa yang mau mendaftar itu tidak dibatasi dengan usia. Kita ada mahasiswa baru itu dia udah menjelang pensiun, kita tetap terima. Oke, tadi dapat informasi juga dari Mas Aji sekitar 70 tahun ada ya? Ada. Ada yang sudah pensiun pun mendaftar. Kita tanya, apa ini motivasinya Bapak? Misalkan, sudah purna, sudah pensiun kok masih pengen melanjutkan pendidikan gitu ya? Ya, pertama kalau pensiun itu inginnya ilmunya tetap digunakan. Jadi biar nggak kalau istilahnya kita ketul gitu ya. Iya Ibu, betul. Kemudian ingin memotivasi anak cucu. Nah itu caranya mahasiswa kami yang sudah purna kenapa ingin melanjutkan di UT? Karena ingin memotivasi keluarga. Biar jadi contoh gitu loh ya. Jadi contoh yang baik, yang namanya menimba ilmu itu tidak terbatas usia. Betul, Ibu. Tidak ada batasan tahun ijazah juga. Betul. Kan biasanya maksimal 3 tahun. Iya. Nah kemudian di UT tidak ada batasan usia. Jadi misalkan sudah 10 tahun yang lalu lulus SMA atau sederajat masih bisa bergabung di UT. Oke, apalagi kayak saya yang tahun kemarin baru lulus SMA bisa ya? Oh bisa sekali. Bisa, oke terima kasih Bu. Sambil bekerja bisa. Iya. Jadi belajarnya fleksibel. Misalkan kerjanya seharian ya nanti sampai rumah. Buka-buka sedikit bisa. Ya, yang mau bergabung ke Universitas Terbuka ini masa registrasinya sudah buka, kita sepanjang tahun buka, tapi untuk 2020 ini nanti sampai Januari, jadi jangan kelewatan, nanti langsung saja daftar ke Universitas Terbuka. Bisa lewat online yaitu sia.ut.ac.id. Oke, baik, terima kasih Bu Betty. Mungkin Bu Rati mau menambahkan? Tambahannya apa ya? Gini aja, mungkin ada yang belum tahu ya, UT itu negeri apa swasta kan yang sering ditanyakan kan itu ya. Betul, ya. Ya, seperti di banner kami, Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang didirikan pada tanggal 4 September 1984. Ya, jadi usianya sudah 35 tahun nih Mas. Wah iya. Sama Bang Riz? Masih tuaan UT lah. Oh ya? Saya 22. Kegiatan ini selain untuk memperkenalkan kepada masyarakat Surakarta dengan program-programnya, juga menjadi salah satu tren pembelajaran dengan sistem online yang lebih memudahkan mahasiswa untuk berkuliah secara online. Sesuai dengan tagline yang diusung UT, orang ngekos, orang ongkos, tapi tetap jos. Pemirsa, selesai sudah rangkaian acara dari Universitas Terbuka yang melakukan promo atau sosialisasi bersama dengan seluruh masyarakat di Kota Solo di Solo Car Free Day. Yang pasti tadi sudah ada senam, kemudian sudah ada penjelasan atau talk show juga seputar UT yang pastinya keistimewaannya adalah sesuai dengan tagline-nya orang ongkos, orang ngekos atau orang ongkos tapi tetap jos ya. Jadi siapapun untuk Anda yang mungkin masih bingung kuliah di mana dan juga mungkin harus bertatap muka terus harus masuk kelas enggak ya, karena ada Universitas Terbuka yang hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda, baik ada untuk yang fresh graduate, habis itu yang pengen S2, S3 ya tapi tetap kerja e-learning. Nah, ada Universitas Terbuka yang hadir untuk Anda. Terima kasih banyak, saya Rinita Gunawan. Sampai jumpa. Bukunya tipis-tipis, tenang saja.